Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atlas Studio. Kali ini saya mau presentasikan sebuah desain. Ini desain rumah teman saya ini. Nah, ini udah terbuat udah jadi desainnya itu tahun 2018 yang lalu. Tapi alhamdulillahnya bangunan ini belum sempat dibangun. Ya itulah. Ya pastinya dari satu ketika sebelumnya saya mau ceritakan dulu asal muasalnya. Jadi saya ini sebenarnya menawarkan sebuah revisi sama teman saya itu. Keberatan nggak kalau desainnya saya ganti? Saya seketika ngomong kayak gitu karena saya jujur aja ngerasa bersalah sama desainnya. Ngerasa bersalahnya di mana? Karena bangunan ini menurut saya setelah saya lihat lagi, setelah saya pelajarin lagi, kayaknya kurang efisien. Kayaknya kosnya nanti malah bengkak, malah mahal kosnya. Dan makanya saya mencoba menawarkan revisi ke dia. Nah, mungkin dialog singkatnya begini, Mang, keberatan nggak kalau desainnya saya revisi, Mang? Kayak mana? Saya kasih lah lagi itu kondisinya contoh desainnya. Ini insya Allah lebih efisien lagi lah. Kayaknya ini rada boros bangunannya. Nah, jadinya dia mau setuju juga untuk revisi desainnya. Dan saya saya udah beberapa kali nge-WhatsApp beliau, ngasih contoh-contoh interior dan lain-lain, dan dia setuju. Dan akhirnya saya revisi, dan sekarang saya mau coba menjelaskan dulu. Ini desainnya, desain lamanya. Ini lantai 1, bagian lantai satunya. Jadi pintu masuk ini ketemu ruangannya namanya ruang tamu dan ruang keluarga. Jadi pas waktu itu saya pikir kayak apa mungkin ruang tamu sama ruang keluarga jadiin satu aja ya gitu ya. Karena kondisi ruangannya terbatas waktu itu. Dan ternyata saya pikir-pikir lagi, aduh, jangan sampai nih privasi keluarga itu jangan digabungin sama publik kan seperti itu. Saya jujur ngerasa bersalah di sini. Aduh, kacau nih. Ini terus langsung plong lurus. Ini ada dapur dan ruang makan di sini. Dapur dan ruang makan. Dan kesalahan saya di sini itu adalah ketika ada dapur dan ruang makan itu gabung sama ruang publik, seharusnya ada satu lagi dapur yang namanya dapur kotor di situ. Jadi yang namanya kotor-kotoran, kotor-kotoran bukan kotoran kayak sampah bekas nasi dan lain-lain itu nggak gabung di satu ruangan sini pastinya. Terus juga ini kamar 2 sama kamar nomor 1 ini di tengah-tengahnya ada toilet kayak perumahan, desain perumahan komersil, tapi ini sebenarnya rumah pribadi, tapi ini desain rumah kayak desain rumah komersil. Maka dari situ saya ngerasa bersalah bener nih dan untungnya alhamdulillah ini rumah ini belum sempat dibangun gitu. Dan ini ada gudang di sini. Gudang ini bukan gudang sih, tempatnya tempat kerja. Kebetulan teman saya ini di bidang konveksi, jadi ada yang mesin baju, silahkan langsung order aja sama beliau. Baju-baju apapun itu, baju baju bola, baju olahraga yang pastinya dia juga bagus juga desainnya. Ini gudangnya maksudnya ini tempat untuk penaruh baju, jadi baju jadi itu bisa ditaruh dalam gudang sini sebelum diserah terima sama yang order gitu. Ini ada pintu teras ke belakang dan ini kolam, dan ini pintu lipat sini. Menurut saya jujur aja, aduh kacau ini, kurang efisien, pasti boros, pasti habisnya banyak. Nah, ini lantai 2 nya, jadi dari tangga naik lantai 2 nya. Ini void teman-teman, ini void. Jadi void ini kita dari atas bisa terjun bebas ke bawah. Lebih aman nanti pakai railing lah, masa iya void telanjang gitu tuh jatuh anak-anak nanti, nggak safety juga. Ini kamar utamanya di sini. Kamar utama di sini ada toilet dalam, ada wardrobe itu tempat tempat lemari baju dan lain-lain. Ini kamar dan sini tempat tidurnya. Yang membuat saya rada gimana ya, rada bersalah lagi ini di bagian sini. Kamar nomor 3 sama balkon 2 ini sejajar sama lantai 1 ini. Nah, kamar mandi juga lagi di sini sama. Jadi saya menilai gini, ketika ada bangunan yang ribet pasti kosnya juga banyak yang kebuang gitu. Makanya dibuat lebih minimalisir mungkin.
lebih praktis, yang pastinya fungsional. Ini desain lamanya seperti ini, dan ini teman-teman bisa lihat semua, ini desain barunya. Jadi gini, saya mau jelasin dulu apa ya, desain baru yang baru ini. Saya asalnya itu konsepnya dari iseng-iseng aja sebenarnya. Saya waktu itu iseng-iseng buat rumah apa yang di pinggir tebing dan view-nya tuh laut. Jadi kayak rumah-rumah, ini bisa dilihat videonya di atas ini, bisa teman-teman klik juga di situ. Jadi saya coba menawarkan desain itu ke teman saya, dan dia pun apa ya, responnya pun baik, dan saya tuh langsung menawarkan, gimana kalau rumahnya direvisi aja lah, bentuknya kayak gini gimana, dan dia pun setuju. Dan sekarang saya udah buatkan ini apa layout dinahnya. Ini bisa saya jelasin, ini carportnya lega, mobil itu bisa parkir ke arah sini, bisa parkir ke arah sini, sama aja, karena dia juga punya motornya motor gede lah. Udah aku maaf atau motor Beat. Ini ruang tamu saya bikin di luar. Tadinya kalau yang di desain sebelumnya ruang keluarga dan ruang tamu di satu, ini ruang tamu saya bikin di luar. Kenapa begitu? Karena gini, saya menerapkan desain ini, misalkan ini untuk rumah saya sendiri. Saya bukan orang perokok, saya nggak ngerokok. Saya jujur terganggu sama asap rokok ya. Bagi teman-teman yang merokok ya maaf gitu, teman ya, itu yang saya rasain, saya terganggu sekali sama asap rokok. Jadinya ketika saya punya tamu dan tamu saya merokok, saya nggak mau asap rokok itu masuk dalam rumah dan mengganggu keluarga saya yang di dalam sini. Jadi saya taruh di luar. Jadi ruang tamu saya bikin di luar, dan asap rokoknya pun bisa langsung apa ya, terurai dengan udara gitu, udara luar gitu. Ini terbuka, ini full terbuka, ini terbuka ini. Nah terus itu ini dapur bersih, ini dapur kotor. Sekarang dapur kotornya, dapur kotor ini ya, di sini bisa teman-teman lihat, ini ada wastafel isi piring. Jadinya yang kayak kita tahu, dapur kotor ini juga nantinya bisa untuk cuci piring. Misalkan mau taruh mesin cuci pun di sini nggak masalah. Di sini di dapur kotor ini. Di sini ada kamar mandi, ada toilet, kamar mandi. Nah ini ruang keluarganya. Di sini kaca. Di sini apa pintu sliding kaca di sini. Di sini full kaca. Ini roster ventilasi, ini roster ventilasi. Kenapa dikasih roster, nanti ada penjelasannya nanti di bagian 3D-nya. Ini kamar nomor 2. Ini kamar utamanya di bawah. Ada kamar mandi dalam juga, cuman di sini nggak ada wardrobe-nya, jadi nanti penataan furniture-nya aja. Apa mungkin nanti di set furniture-nya atau gimana nanti, ya udah diusaha nanti. Ini kayak lorong kecil juga sih. Nah ini gudangnya saya taruh di luar, bukan jadi bagian bagian satu dalam rumah kayak di desain sebelumnya. Ini lantai 2-nya begitu simple, sangat amat simple. Itu tangga ini kan arah turun ke bawah. Ini void, ini tempat terjun bebas tadi, sama kayak tadi ada void juga. Ini koridor. Ini kamar nomor 4 dan nomor 3 di sini di atas. Nah ini balkon, rooftop. Yang balkon 1, 2 tadi saya buat jadi 1 di sini. Ini kenapa ini ada pembatas kayak dinding ini, nanti fungsinya sebagai nanti tempat water tower nanti di sini. Di lantai 2 untuk distribusi air ke bawah. Di lantai 2 ini nggak ada kamar mandi sama sekali. Jadi seminimalisir mungkin, sesimpel mungkin untuk kebaikan kos bangunannya juga. Ya pastinya untuk kebaikan yang punya rumah lah. Kalau tahu ribet juga kan repot juga untuk beres-beres rumahnya dan lain-lainnya gitu. Oh ini apa desain 3D-nya, yang desain lama ini kayak gini. Saya jujur aja ngeliatnya, aduh kayak gimana ya, saya bener-bener ngerasa bersalah ini buat desain kayak gini. Bukan apa ya, waktu pas saya awal buat ini saya senang, wah desainnya bagus, alhamdulillah. Saya lihat-lihat lagi dengan model bangunan sekarang, aduh kok jadi kayak gini ya, kayaknya apa ya, kayaknya kacau desainnya. Pastinya ini biayanya banyak juga, biayanya ini penambahan dinding, ini juga ada pot di lantai 2, carport di sini, pot kerja ini itu masuk. Ini dalamnya nih
mau teman-teman lihat nih, kalau misalnya di kondisi seperti ini, ruang tamu terus ruang keluarga dan dapur, gimana kalau misalkan di sini dapurnya banyak piring kotor, sini apa nggak malu ya. Disitulah kenapa saya buat ruangan tambahan itu dapur kotor ya, jadi kalau ada piring kotor numpuk ya nggak kelihatan juga, tetap rumah itu bisa tetap kelihatan rapi juga di situ. Tangganya ini voidnya tempat orang terjun bebas tadi, ini langsung apa ya, jadi untungnya aja alhamdulillah sampai tahun ini belum sempat kebangun bangunannya. Mungkin inilah rahasia di balik rahasianya itu di sini, jadi saya bisa ada waktu untuk memperbaiki kesalahan saya juga di sini. Ini taman belakang tadi, ini bagian belakang tadi tuh, di belakang aja, aduh ya ampun, untung mang belum jadi rumahnya, mang belum cepat bangun. Yang pastinya ini aja kemarin aja berapa biayanya, nanti saya coba buka RAB nya nanti. Cuma bentar, ini kontak ini penasaran juga nih. Nah ini nih RAB lama ya, RAB lama tahun dulu ini tuh bulan 3 tanggal 24 tahun 2018. Lama banget anjir. Nah ini waktu pas lagi itu makan biayanya hampir 400 juta rumah kayak gitu. Insya Allah lah, mungkin dengan bangunan yang desain baru bisa bisa berkurang lagi, bisa, ya, lebih meringankan lagi ownernya untuk ngebangun. Ini desain yang barunya lebih simple, lebih eye catching, lebih authentic kalau menurut saya. Karena sini saya masih memadukan kombinasi semen expose sama bata expose di sini. Mungkin nanti tinggal diatur pencahayaan lampunya, warna lampunya, dan lain-lain, mungkin bisa lebih menarik lagi. Ini saya kita buka dulu, kita bedah dulu lantai satunya. Bedah dulu, nah ini lantai satunya. Ini pagar masuk, ini posisi yang ruang tamu tadi di luar, tanpa ada sekat dinding, langsung di bagian luar rumah. Ya maksudnya tujuannya itu tadi, saya jujur terganggu sama asap rokok. Jadi kalau misalkan saya buat seperti ini ya, teman-teman yang mau bertamu ngerokok pun ya nggak masalah, jadinya nggak terlalu mengganggu gitu. Jadi sini pintu sliding ini masuk, ini tempat ruang keluarga di sini, ruang keluarga. Ini dapurnya di sini, dapurnya. Ini posisi dapur kotor, ini kamar mandi belum kasih pintu, saya kasih pintu dulu. Ini posisi dapur kotor di sini. Nah dan ini lantai ini mungkin apa nih, kayak donat ini kan. Sebenarnya paping tapi bolong. Untuk area resapan air. Karena ini karena saya menguatkan kesan tropis di luar dan dalam rumah juga, jadi banyak bagian-bagian terbuka kayak ini, bagian dinding ini aja full ventilasi atau roster di sini. Dan rencana saya nanti depannya ini mau saya kasih pohon bambu kuning, karena kita ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa bambu itu tumbuhan yang penghasil oksigen terbesar dari tumbuhan lainnya. Ini gudang tadi, tempat kerja tadi ada jadi kalau misalkan posisi mau kerja keluar dulu baru bisa masuk sini. Ini kamar utama yang ada kamar mandinya, ini kamar nomor 2. Dan ini posisi tangga ini saya sekat, nanti ini rencananya nanti kemungkinan mau saya kasih rak pemanis itulah di tangganya. Terus ini kita bedah lantai 2-nya. Lantai 2-nya itu saya buat simpel-simpelnya. Ini roster, ada rosternya juga di sini. Jadi ini roster ini air hujan masuk, makanya itu kenapa saya kasih daerah resapan air di sini, di bagian dalam ruangan ini.
Ini emang saya buat air hujan masuk. Ini apa namanya, kanopinya kasih rencana nanti mau kasih finishing vinyl motif kayu di sini. Terus ini kamar tadi, sama 2 kamar di atas tadi. Ini koridor, ini tangga, dan sini dikasih apa ya? Jadi sini kayak model shading apa? Terus mungkin kalau misalnya dikasih railing kan, jadi kurang enak, makanya saya kasih variasi kayak gini, kayak shading sun gitu sebenarnya. Ataunya ini dipakai di luar jendela sebenarnya, bisa pakai dalam aja. Ini koridor tadi, ini ada sedikit permainan ornamen sama expose juga di sini dalam di lantai 2 ini. Ini yang balkon 112 tadi itu di desain lama tadi itu saya buat jadi 1, diperbesar, terus juga supaya multifungsi juga, pengunjung pakaian bisa di atas. Nah, di sini juga nanti ada tempat yang saya bilang tadi, ada tandon air di atas sini, dan ini ventilasi, dan ini ventilasi roster, tapi ini kalau yang ini ditutup sama kaca. Jadi yang diincar cuman cahayanya doang. Jadi di koridor sini antara kamar utama dan kamar nomor 2 itu nggak gelap, ada cahaya matahari masuk. Ini ada railingnya. Nah, ini pintu sliding di sini. Ini pintu sliding di kaca. Ini jendela juga. Gitu. Oke, bisa dilihat ini desainnya. Kalau menurut saya menurut saya sih ini lebih lebih ringan biayanya gitu. Mungkin teman-teman juga ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah. Untuk teman-teman juga yang ada unek-unek pengen bangun rumah tapi nggak tahu bentuknya, bisa request juga sama saya, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe videonya, dan YouTube dan subscribe channelnya juga. Saya dengan subscribe, dukungan Anda itu sangat berat juga buat saya gitu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.